Oke, tadi kita sudah dengar Kak Daus tentang jatuh bangunnya sebagai seorang fotografer, berani keluar dari zona nyamannya bekerja di media lokal, kemudian hidup sebagai pekerja lepas. Ya. Kadang-kadang lepas tidak bekerja. Tapi seru dan sangat enak sekali itu sebagai freelancer sebenarnya karena kita tidak terikat waktu. Tetapi hanya orang-orang yang kuat lah yang bisa bekerja sebagai orang seperti itu. Nah, kita mau pindah ke Rahmat dengan pertanyaan yang sama. Tidak kantoran kan? Tidak kantoran. Oh iya. Karena kalau kantoran berarti pertanyaan ini tidak cocok. Pertanyaan yang sama. Kenapa kemudian memulai dekat dengan dunia tulis menulis, ikut workshop film? Agenda apa sih sebenarnya yang ingin dicapai ke depan? Kemudian sampai bikin balai kota sebagai tempat untuk menciptakan zona nyaman. Bekerja. Silakan. Jadi David tahu juga apa sebenarnya jalan hidupku ini. Serius. Karena kuliah jurusan sipil, terus buka workshop, terus kemari-kemari suka buku-buku sastra, terus berikutnya suka film, jadi ya memang nggak tahu apa sebenarnya. Padahal seperti seperti aliran air ya. Ikut. Diikuti harusnya. Ikuti harusnya. Diikuti saja harusnya. Tapi semoga tidak terombang-ambing. Amin. Dihembus-hembuskan angin. Iya, jadi kalau. Tapi kira-kira ke depan mau mencapai apa sih sebenarnya dari apa yang dikerjakan saat ini? Kayak kalau katanya siapa ini? Apa endgame-nya? Endgame-nya Rahmat dari aktivitas yang dikerjakan saat ini? Serius Kak, tidak pernah final diriku ini bilang mau Kak jadi apa, tapi untuk saat ini kayaknya memang terobsesi Kak dengan karya-karya film-film anak-anak muda juga seperti Brega Sapa, sama satu lagi kemarin yang buat video klipnya Jura Yunita ini yang baru juga. Itu terobsesi Kak dengan karya-karyanya mereka karena menurutku kompleks sekali caranya mereka menceritakan sesuatu. Konflik kecil tapi angle-nya bagus, delivery-nya bagus. Bervariasi dan rapi begitu Kak. Jadi ya memang untuk saat ini kayaknya endgame-nya adalah orientasi berpikirku itu mau Kak jadi mungkin sutradara film dan punya film panjang. Amin. Harus berani bermimpi, harus punya capaian di akhir supaya proses itu mengikuti endgame kita gitu. Nah, kalau Kak Daus kan sudah agak kebaca endgame-nya ya. Karena sudah proses belasan tahun. Kalau Rahmat mungkin masih meraba-raba. Dan memang kalau dipikir kalau ekosistem fotografer itu sudah agak sehat ya di Mamu juga ya. Lumayan agak sehat. Agak berbeda kalau misalnya film itu mungkin masih sudah mulai tumbuh juga. Sudah mulai tumbuh tapi tidak terlalu sebesar fotografer kayaknya. Karena baru kayak di Pitu Sinema, belum ada di tempat-tempat lain. Rakmu aja sama bunyi cikat dia Kak. Punya kayak sebenarnya mimpi kalau ya ekosistem perbukuan di sini juga semoga bisa seperti orang-orang namanya itu orang-orang yang di Bali tadi, yang bersantai sambil baca buku. Ya, orang itu tidak juga malu menenteng buku kemana-mana. Kalau kita di sini biasanya agak malu bawa buku kemana-mana tuh. Agak malu bawa buku kemana-mana. Jadi ya memang Rakmum aja semoga bisa ramai dan buku-bukunya juga semoga bisa bertambah banyak. Yes. Nanti full ini. Amin. Ya, jadi endgame-nya Rahmat seperti itu ya. Sebelum kita masuk ke sesi ketiga, ada pertanyaan yang cukup substansial juga ini karena kita di Dinas Perpustakaan mewakili pemerintah Kabupaten Mamuju bukan hanya ingin minta apresiasinya teman-teman, tetapi kalau bisa dikasih kritik juga. Nah, saya ingin bertanya sama Kak Daus nih, bisakah foto dijadikan sebagai sebuah sarana kritik terhadap banyak hal, baik itu konteks kritik terhadap misalnya sosial, kondisi kebudayaan ataupun pemerintahan sekalipun, bisa tidak seperti itu? Kalau dijadikan sebagai sarana kritik, saya kira bisa sekali. Banyak foto-foto yang diciptakan itu memang dalam bentuk kritikan. Tidak jauh beda seperti ini lagi beberapa hari ini kan agak tren foto jalan yang sedang diperbaiki. Karena ya Presiden mau datang. Sebagai bentuk kritikan juga sebenarnya dengan tambahan narasi-narasi yang tidak juga sebenarnya, tapi kan ya memang ada momen biasa kadang yang
ketika diabadikan itu akan menjadi bentuk kritik sebenarnya. Bahkan beberapa kondisi sosial mungkin juga seperti mungkin saat ini pemerintah lagi fokus-fokusnya untuk mengenai stunting. Ketika teman-teman jadi melihat kondisi dan membaca situasi di sekitarnya dengan melakukan sebuah karya penciptaan itu akan menjadi sebuah bentuk kritikan sebenarnya. Jadi tergantung si fotografernya akan membuat seperti apa karyanya. Jadi perlu memang juga teman-teman paham tentang literasi di dunia fotografi, karena tidak semua fotografer bisa membuat karya yang memunculkan sebuah ketika melihat foto itu kita ada perasaan iba atau bagaimana. Ya. Tidak semua orang bisa seperti itu. Nah itu tadi saya tanyakan juga Kak. Iya. Karena kan kita semua ini hidup dalam dunia media sosial. Iya. Kita sudah bisa melihat semua foto. Semua orang Iya. bisa memfoto sekarang. Iya, betul. Semua ada HP-nya. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat bahwa foto ini bagus dan foto ini tidak? Ya betul, banyak sekali pertanyaan. Mungkin biasa kadang saya diundang untuk sharing session atau apa, pasti ada muncul itu pertanyaan seperti apa foto yang bagus. Nah, sebenarnya tidak ada batasan untuk standar foto yang bagus itu, tetapi foto yang bagus itu adalah yang cahayanya tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap juga, under atau over, apa istilah kalau di fotografi itu. Tetapi kembali lagi, mata siapa yang melihat, karena tidak semua akan kembali ke selera sebenarnya. Betul. Bisa saja saya bilang foto saya bagus, tetapi ketika Rahmat lihat beda ininya, pengamatannya, penglihatannya. Jadi tergantung siapa yang melihat. Sama juga dengan teman-teman mungkin yang punya vendor, ketika punya klien, kita biasa kadang tidak boleh ego untuk mengikuti selera kita. Kita harus melihat, tahu dulu bagaimana selera klien kita. Jadi kita coba untuk menciptakan sesuai dengan selera klien. Tetapi ada mungkin masing-masing untuk karya pribadi teman-teman itu yang sesuai dengan sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan kehendak hatinya, itu yang diciptakan. Nah, mungkin menurut mereka itulah yang foto mereka yang terbagus. Tetapi tidak ada standarisasi foto yang bagus itu seperti apa. Contohnya seperti lomba-lomba foto biasanya kan. Itu biasa kadang teman-teman tipsnya kalau untuk mengikuti lomba itu lihat dulu siapa dewan jurinya. Seperti apa seleranya, karena jadi, belum tentu yang dipelajari. Ya, selera juri yang dipelajari biasanya seperti itu tipsnya. Ketika kita sudah tahu genrenya seperti apa dewan jurinya, biasa kadang itu disesuaikan dengan lomba yang diikuti. Jadi kita mencoba untuk membuat karya tergantung kebutuhannya sebenarnya seperti apa. Tetapi foto yang bagus itu dia pencahayaannya tidak gelap, tidak terang. Sepertinya indikator teknisnya ada, ya, tapi kalau untuk soal masuk ke rasa ini ya, kembali yang masing-masing yang lihat. Ya. Nah, saya juga mau tanya Kak Daus, ini tiga akun fotografer yang wajib diikuti sama teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau ke Rahmat dulu. Nah, Rahmat ini kan sudah ada karyanya, beberapa karyanya, baik itu dalam bentuk tulisan resensi buku yang dibuka dalam kompilasi ataupun skenario filmnya yang sudah diwujudkan dalam film pendek. Bisa mungkin cerita sedikit tentang karya-karya itu? Kalau karya film satu ini yang kursi itu memang hasil dari workshop film kelas film Manakara, dan kemarin sudah sempat dapat slot di Liga Film Unhas, diputar di Barugan di Peterangan di Makassar. Berarti sudah menasional filmnya ini. Mentetanggaan. Masih regional Sulawesi. Regional Sulawesi. Mentetanggaan ya. Ya, oke. Nanti kalau keluar misalnya dari Pulau Sulawesi baru nasional. Oke. Jadi kalau itu tentang film kursi, jadi Ingat juga tadi pertanyaan tentang ke Kak Daus tentang apakah bisa menjadi semacam kritik terhadap pemerintah. Ya, film juga punya banyak alasan untuk menjadi media kritik terhadap apapun, bukan cuma pemerintah, tapi mungkin kebiasaan-kebiasaan, cara bersosial apa segala macam. Nah, termasuk kursi kemarin itu memang dia film yang
bukan eksperimen, iya ada yang bilang film eksperimental, tapi secara keseluruhan itu film bercerita statementnya adalah untuk mengkritik justru kepada diri saya sendiri tentang infrastruktur. Iya. Saya kan sipil, Iya, sipil, iya, saya betul. mempertanyakan ulang tentang kesipilanku begitu lewat Tapi kita sebenarnya sipil sih, masyarakat sipil. masyarakat sipil. Iya, kalau tentang Kak, karya-karya yang lain mungkin sebelum ke film, saya suka menulis tentang sejarah. Saya kirim ke media, ke koran, dan ya alhamdulillah kalau kuliah sih ya senang Kak. Apalagi ada orang yang baca. Yes. Alhamdulillah sekali. Ya, jadi dari yang disampaikan Kak Rahmat, saya tiba-tiba ingat salah seorang penulis perempuan terkenal, berapa kali dapat Pusala Sastra. Dia seorang arsitektur, tapi nulis puisi. Buku puisinya itu yang paling terkenal tentang ruang. Kalau pernah baca, karena saya dulu Afianti Arman. Oh iya. Iya, dia dapat Pusala Sastra, dan buku yang tidak kalah bagusnya itu pertanyaan apa kepada perempuan yang dihapus namanya dalam kitab, keren sekali. Dia itu berangkat dari arsitektur tapi nulis sastra. Nah, saya juga mau tanya nanti Rahmat tentang 3 penulis yang wajib dibaca bukunya supaya teman-teman ikuti. Jadi saya ke Kandas dulu nih, supaya teman-teman yang tadinya tidak pernah pegang kamera tapi suka foto itu terinspirasi. Siapa kira-kira 3 akun Instagram yang wajib follow? Kalau Kak Els pasti di follow ya. Harus untuk lokal. Iya. Untuk lokal atau nasional nih? Yang menginspirasi lah Oh, untuk iya. Kak Daus juga, yang bisa barangkali juga menginspirasi teman-teman yang lain. Iya. Karena mungkin saya berangkatnya dari dari media yang awal-awal waktu saya masih di media itu jurnalis, fotografer jurnalis yang saya ikuti di awal itu sudah pensiunan di Kompas, Arbain Rambai. Oh ya, orang tua ya, saya orang ikuti di tua. Twitter. Iya. Dia juga konsultan fotografi untuk Indonesia, dan memang dia sering menjadi dewan juri untuk lomba-lomba foto secara nasional, dan memang karya-karyanya di Kompas tidak bisa dipungkiri. Saya suka untuk foto-foto jurnalistiknya Arbain Rambai. Terus yang kedua mungkin saya baru sekali ketemu, dan memang saat ini beliau fokus untuk melakukan pendokumentasian di Indonesia. Jadi dia fotografer traveler, runner. Runner, dia jiwanya memang dia fokus untuk membuat satu buku Indonesia, dan di situ dia coba untuk mengunjungi semua provinsi dan melakukan pendokumentasian di beberapa daerah. Berarti Termasuk, sudah ke Sulbar. belum, rencana kemarin ketemu di Kendari di Jambore Fotografer Indonesia. Saya ajak ke Sulbar, tapi tiba-tiba ada agenda lain. Sempat motret di Makassar, dipotret apa semua. Itu 1 hari kita extend di Makassar, dan setelah itu pisah, dia kembali ke Semarang, saya kembali ke Mamuju. Tetapi sudah ada rencana, kalau misalnya sudah lowong, kita coba ajak jalan-jalan di Sulawesi Barat, termasuk mungkin di Mamuju, di mana-mana spotnya, termasuk ada Pulau Karampuang, Yeah. yang saat ini pemerintah juga fokus untuk mengembangkan itu. Kita akan ajak ke sana, termasuk mungkin di permandian air terjun yang paling dekat dari Mamuju, dan mungkin ada beberapa kabupaten di Sulawesi Barat. Terus yang ketiga mungkin ada fotografer freelance juga. Saya sering jalan juga sama beliau, asli Mateng, tetapi dia banyak mengirim di Saya media-media. tebak ini, Yusuf Wahil. Yusuf Wahil, betul sekali. Yang pernah Kalau tidak- fotonya masuk di sebagai sampul National Ya, Geographic. National Geographic memang beliau kontributor di National Geographic kalau tidak salah ya. Jadi saya banyak belajar juga dari Yusuf Wahil tentang foto foto story, foto jurnalistik juga. Itu termasuk sering jalan sama-sama beliau juga, dan masih banyak termasuk misalnya Kak Ridwan Alimuddin, karena Iya. saya pertama konsultasi untuk beli kamera itu sama beliau, karena kan beliau juga pendokumentasi maritim apa semua, dan penulis juga kalau tidak salah. Saya sama-sama di radar juga dulu. Saya tanya dulu, bagusnya beli kamera apa ya? Kalau misalnya mau mudah,
siapa yang di dekatmu yang sudah punya kamera, itu saja yang kau beli, karena tidak investasi lensa lagi. Kalau misalnya bisa mau pinjam, tidak susah-susah lagi cari kan. Betul. Siapa di dekat kita. Akhirnya waktu itu kali dua pakai Nikon, saya juga beli Nikon karena bisa pinjam kameranya. bahkan beberapa kali Bisa perjalanan saya coba, Kak bisa pinjam lensa yang ini, lensa yang ini. Betul. Seperti itu mungkin kira-kira. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tanya kamera apa yang bagus, semua bagus sebenarnya, tergantung Siapa dari isi temannya? kantong dan siapa teman dekat yang bisa kita kira-kira pinjamin Iya. untuk ini. Karena sekarang juga harga kamera ini yang Iya. bagus, seharga rumah juga kadang. Biasa. Mungkin begitu juga teman-teman M Cinema ini biasa pinjam di mana. Siapa Untuk teman dekat kan? pinjam yang lain. Ya seperti itu. Jadi tidak usah tanya yang mana yang bagus, sesuaikan isi kantong dulu. Kira-kira dapatnya yang apa dan kira-kira siapa yang bisa dipinjami lensanya atau baterainya atau apanya. Iya, jadi itu beberapa akun yang bisa diikuti buat teman-teman yang mau jadi seorang fotografer yang menginspirasi. Kalau saya biasa lihat hasil fotonya juga Govinda Rumi. Oh, Govinda ya. Biasanya foto wedding, tapi Iya. saya suka cara yang ngambil. Selalu kayak fotonya bercerita tanpa diberikan caption. Iya, betul. Nah, itu tadi 3 akun fotografer yang wajib Anda ikuti. Sekarang 3 penulis yang wajib Anda baca bukunya menurut Rahmat Mubarak. Siapa tadi? Nggak bisa fotografer misalnya kan? Yusuf Wahyu juga. Fotografer yang menulis bisa Kan juga. penulisnya juga tuh. Bisa juga. Yusuf Wahyu. Kaucu. Tapi yang kira-kira bukunya pernah Rahmat baca dan kemudian bilang, wah, keren sih bukunya ini, penting dibaca sama orang sih kayaknya. Sama enggak? Kalau penulis yang kuanggap penting untuk diikuti menurut versiku, satu mungkin kayaknya yang ajarkan menulis Muhyiddin M. Dahlan yang Oh, tulis iya, itu. Tuhan izinkan aku menjadi Jadi pelacur, pelacur. dan Adam Hawa ya imajinasi berani itu Iya, orang. berani. Terus saya lebih suka buku-buku sastrawan lokal Indonesia. Iya. Beda Bisa. dengan misalnya istriku yang lebih suka kayak Harry Potter apa segala macam. Ya, Lebih luar negeri. iya. Kayaknya memang saya yang bukan seleraku untuk baca itu. Tapi buku-buku seperti itu juga. Ya siapa yang pungkiri kalau tidak bagus, bagus. Cuma memang seleraku bukan Bukan di situ. buku itu. Justru seleraku tentang kayak penulis-penulis seperti Anwar Tohari That's keren. dan yang kayaknya Motinggo Bushe. Jadi Motinggo Bushe yang penulis-penulis roman, tapi dia novel juga. Yes. Dan selalu produktif, cukup banyak karyanya, dan itu bahkan yang pengaruhi cara gaya penulisanku juga antara lain. Dan ya saya suka caranya beliau menulis dan tema-temanya juga, Kak. Tema-temanya itu selalu Bukan yang Freddy Esu kan? ada cukup kompleks tapi sederhana. Beda misalnya dengan saya suka juga Eka Kurniawan, tapi misalnya bedanya dengan Motinggo Bushe itu dia Eka Kurniawan itu lebih bervariasi gayanya. Beda dengan Motinggo Bushe yang kayak direct langsung caranya nulis. Gitu, Kak. Jadi kalau ditanya ya Motinggo, Muhyiddin, sama Tohari. Anwar Tohari. Kalau Anwar Tohari ya itu juga ke Anwar Tohari atau Ahmad Tohari? Kalau Anwar Tohari judul bukunya sorry, Ahmad Tohari. Ahmad Tohari ya kan? Kalau Yang kalau orang tua Anwar kan? Tohari Mahmud Ihwan. Iya, Ahmad Tohari. Ahmad Tohari. Betul. Iya. Jadi itu 3 dari 3 generasi penulis yang berbeda yang bisa Anda baca bukunya. Tadi Gusmu itu banyak menulis buku-buku yang kontroversial yang dulu semenjak kemunculannya itu dilarang bukunya, kayak Tuhan izinkan aku jadi pelacur. Sebuah buku semi biografi sebenarnya. Kemudian karya yang tidak kalah penting dari Ahmad Tohari itu yang dilarang juga bukunya beredar di zaman Orde Baru, Ronggeng Duku Parun. Itu bisa Anda teman-teman baca. Yang terakhir tadi saya kurang kenal juga, tapi kayaknya teman-teman wajib baca. Nah, terakhir Kak, apa harapan tak berdua terhadap pemerintah Kabupaten Mamuju terhadap ekosistem profesi tak, misalnya kayak Kak Daus terhadap fotografi dan Rahmat terhadap penulisan skenario film tentang dunia baca, menulis dan sebagainya. Harapan tak terhadap pemerintah Kabupaten Mamuju. Sekaligus barangkali ditutup dengan
closing statement tak? Oke, saya dulu atau Rahmat? Kita dulu. Oh, karena saya yang pertama tadi mungkin. Oh bisa. Iya Rahmat dulu ya. Iya. Harapan tak seperti apa? Ke mana nih Kak? Ke dinas ke Iya, dinas perpustakaan bisa, pemerintah Kabupaten Mamuju secara umum bisa. Karena kan perpustakaan itu bagian dari pemerintah Kabupaten Mamuju juga. Oh iya, jadi kalau saya mungkin ekosistem kalau ke dinas perpustakaan dulu yang tadi mungkin bisa lebih apa namanya? Ya ruang terbuka dan bisa semoga lebih terkenal ini dinas perpustakaan Kabupaten Mamuju ini saja Kak. Semoga lebih terkenal karena menurutku iya karena apa namanya kita ndak misalnya ke perpustakaan apa segala macam program-programnya belum terlambat kita tahu apa segala macam belum iya semoga lebih terkenal lah supaya salah karena dia akan mau pindah di awal bulan 5 akan pindah ke samping tower. samping oh iya yang ya itu juga nah kan ada yang gedung home theater itu yang home theater yang baru ya semoga itu cepat bisa ditempati kalau untuk bisa dipakai untuk putar perfilman dan ya supaya ramai Kak. Betul. Apa namanya? Romantis. Saya akan teruskan ini ke Pak Kadis supaya bisa bikin romantis. Closing statement tak? Closing statement gua apa nih Kak? Kepada seluruh penonton, baik itu orang yang suka nulis, orang yang tidak suka nulis, orang yang suka fotografi, semuanya. Apa pesan-pesan tak kira-kira? Sekali hidup lalu mati kayak Herli Anwar. Apa nih? Pernah kan nonton filmnya Interstellar? Jadi ada kalimatnya situ Christopher Nolan keren. Sutradaranya bilang ternyata fakta bisa lebih aneh dari fiksi. Juga. Jadi saking luasnya pengetahuan ini bisa diambil lewat fakta-fakta lewat closing statement yang kayaknya teman-teman akan berpikir lagi. Untuk terakhir Kak Daus. Iya. Apanya nih yang pertama? Harapan dulu ya. Pemerintah secara umum, pemerintah Kabupaten Mamuju secara luas barangkali untuk dinas perpustakaan dan kearsipan. Untuk pemerintah mungkin terus semoga bisa menggandeng teman-teman yang bergerak di dunia fotografi karena jujur dari fotografi juga bisa membawa promosi untuk perkembangan wisata kita. Saya juga tergabung di Fotografer Indonesia. Fotografer Indonesia punya tagline fotografi mewarna Indonesia. Kan bisa dipersempit Mamuju fotografi mewarna Mamuju. Jadi coba kita bisa ajak teman-teman untuk apakah ada mungkin camp bareng di tempat wisata, bisa kita sambil camping terus sambil moto-moto di situ. Banyak teman-teman yang mungkin tidak punya kamera yang profesional tapi punya handphone, itu kan sudah masuk kategori fotografi juga. Bisa selfie juga di tempat wisata, itu mungkin bisa ada unsur promosinya di situ. Kalau misalnya kita membuat sebuah gerakan-gerakan kecil, ada movement yang dibuat oleh pemerintah, coba kita ajak teman-teman yang suka cam atau suka foto untuk melakukan promosi wisata. Terus mungkin perpustakaan dan arsip ya. Tadi sudah mau pindah katanya yang baru ya. Kan bisa awal bulan 5. Mungkin bisa Pak Kadis juga bikin kegiatan kecil-kecilan ya, bisa dikasih nama membaca dan memotret. Membaca dan memotret. Jadi yang akan kita teruskan Jadi datang di perpustakaan baru sambil selfie atau sambil di foto, terus kita sebar di media sosial, pasti akan kelihatan rame juga. Betul, tentunya. Hidup lagi. Semoga itu yang melihat bisa. Apalagi Kak, tower itu bagian dari wilayahnya perpustakaan nanti. Ya, betul sekali. Jadi itu akan menjadi spot baru teman-teman pecinta fotografi untuk datang di situ sambil baca buku, apalagi kalau disiapkan buku di situ ya. Orang yang baca buku. Ya, betul. Mau datang selfie atau datang baca, yang penting tidak datang bawa pulang bukunya. Harus dipinjam dulu. Iya, mungkin seperti itu harapannya. Terakhir statementnya kalau murung bahasa Mamujunya itu apa? Kalau Mandar kan muda, murung ada. Mokjo ya. Tidak semua wanita Mokjo itu terlihat jelek. Tidak semua wanita yang tersenyum itu terlihat cantik ketika
di foto. Itu yang bisa kita Iya. nanti ya. kalau Jadi kita dari Daus. fotografi saya bisa menyimpulkan bahwa tidak semua yang marah itu jelek, tidak semua yang tersenyum itu cantik. Cantik. Iya. Bisa saja enjoynya dia saat Jadi kan ya ada sebaliknya. iya. Oke. Tergantung anunya Adik. Tergantung ininya. Terima kasih semua. Terima kasih banyak untuk Kak Daus. Terima Iya. kasih banyak juga buat Rahmat yang sudah bersama kita, bersedia untuk ditanya-tanya tentang profesinya. Mohon maaf kalau ada juga kata-kata yang kurang berkenan. Saya mewakili Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mohon maaf. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-6. Kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak kalah hebat. Kita akan menghadirkan narasumber yang dengan profesinya yang berbeda di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.